Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 147. Saya sangat puas sekarang, Henry berkata sambil tersenyum. Salsifi juga dikenal sebagai pemotong daging sapi Amerika. Dagingnya bisa dikukus, digoreng, atau dibuat sup. Rasanya umami dan disebut ginseng sayur. Batang dan daun mudanya juga bisa dimakan mentah. Berasal dari Eropa Selatan, telah dibudidayakan di Yunani, Italia dan tempat lain selama lebih dari 200 tahun. Ia memiliki fungsi mencerahkan rambut, menguatkan limpa, menyelaraskan perut, melembabkan usus, memberi nutrisi pada kulit, melancarkan peredaran darah, menghambat kanker dan anti tumor, mengatur menstruasi, menutrisi yin dan mengisi kekurangan, serta berfungsi sebagai anti penuaan dan anti radiasi. Saya tidak menyangka bisa memakannya lagi. Ini benar-benar mengejutkan saya. Namun, semakin besar kejutannya, semakin besar pula risikonya. Ekspresi Yana berubah. Pengetahuan Henry memang luar biasa dan dia berpengetahuan luas. Tetapi jawaban orang ini juga sangat cerdas, dan menurutnya jawaban itu lugas. Ketika Henry melihat Yana terdiam, ekspresi matanya terus berubah. Dia mengambil sumpit ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mencicipinya dengan lembut bumbunya, masih terasa sangat nikmat. Sambil meletakkan sumpitnya, dia berkata sambil tersenyum, "Ikan leleda, ini umumnya dikenal sebagai ikan lele. Ini adalah ikan bertulang rawan. Spesies ini berasal dari zaman kapur 130 juta tahun yang lalu. Hanya ditemukan di cekungan Longjiang di provinsi Heilongjiang di dunia. Saya tidak menyangka ada ikan langka di sini. Jadi saya sangat terkejut." Yana masih tenggelam dalam keterkejutannya sekarang. Tetapi Henry terkejut lagi, yang membuatnya semakin bingung tentang Henry di depannya. Meskipun dia memiliki pengalaman hidup 30 atau 40 tahun lebih banyak daripada Henry, dia masih tidak semisterius dia dan tidak terduga seperti dia. Henry mulai menggunakan sumpitnya tanpa henti, dan terus berkomentar di mulutnya. "Jamur putih ini enak. Sup daging tanpa lemak cordyceps ini sangat cocok untuk orang yang terluka dan bergizi seperti saya." Hongbo dan Rico berdiri di dekatnya, memperhatikan komentar samar Henry ditiup angin, seperti melihat hantu kelaparan yang belum makan selama berhari-hari. Matanya bersinar, dan tidak ada jejak etiket anak itu. Kemarahan Yana, yang masih bisa ditekan, berangsur-angsur meningkat, dan dia menatap Henry dengan mata penuh kebosanan. Henry merasa begitu cantik di hatinya. Makanan yang dia makan enak, pestanya tampak indah. Yana sedang marah dan dalam suasana hati yang indah, dan akhirnya tahu betapa dia membenci dirinya sendiri. Yana menjadi tenang, senyuman muncul di wajahnya, dan kemudian dia berkata perlahan, "Saudara Hen, kamu sekarang menjadi legenda di kota Bandung. Saya sedikit penasaran. Tolong jawab saya secara langsung." "Apa? Kamu bisa bertanya jika kamu mau. Mereka bukan orang luar," Henry berkata samar-samar dengan mulut penuh makanan. Ketika Rico dan Hongbo melihat Henry masih makan tanpa henti, mereka segera memberinya tatapan tajam.
Henry sepertinya merasa telah bertindak terlalu jauh, lalu tersenyum dan berkata, "Kita semua bersaudara. Jika ada yang ingin kau tanyakan, katakan saja." Saudara Hen, pernahkah kamu berpikir untuk mencapai sesuatu yang sukses? Yana layak menjadi rubah tua. Jika dia ingin bertanya tentang detail Henry, dia langsung menanyakan tujuan hidupnya. Hal ini dapat dengan mudah menimbulkan kesombongan dalam berbicara. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa kesuksesan. Saya hanya berpikir bahwa memiliki makanan untuk dimakan, memiliki wanita untuk diajak bergaul, dan memiliki uang untuk dibelanjakan adalah hal terindah dalam hidup. Henry tidak berhenti, tangannya tidak berhenti-berhenti, mulutnya tidak berhenti, dan jantungnya tidak berhenti. Yana mulai meragukan niat mabuk dan hangatnya. "Haha, Kakak Hen sangat pandai bercanda. Jika Kakak Hen hanya mengejar ini, aku bisa puas sekarang. Aku bahkan bisa memilih wanita yang lebih cantik dari Dongtang dan Yanti." Yana jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Henry. "Benarkah?" Henry meletakkan sumpitnya untuk pertama kalinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, mata Yana penuh dengan kebanggaan. Pahlawan uang dan kecantikan tidak percaya bahwa Henry benar-benar bisa menolak. "Saya tidak meragukan uang dan makanan. Bagaimanapun, ada bank sebesar itu. Tapi saya tidak percaya wanita lebih cantik dari Mariam dan Yanti. Saya belum pernah melihat wanita yang lebih cantik dari mereka." Henry selesai berbicara. Dia menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibir. Sepertinya dia tidak percaya sama sekali. Karena saudara Hen tidak mempercayainya, saya dapat membiarkan Anda melihatnya segera. Setelah Yana selesai berbicara, dia bertepuk tangan ke arah pintu. Ketika Henry melihat wanita itu, sumpit yang akan diambilnya terangkat ke udara, berhenti, dan kemudian jatuh dengan percikan. Cantik, wanita ini sangat cantik. Dia memiliki rambut hitam panjang dan indah, disampirkan dengan santai di bahunya, dan wajah yang secantik susu. Hidungnya tidak terlalu istimewa, tapi sangat pas di wajahnya. Dan mulutnya sangat indah, seperti buah ceri merah yang bertitik di atas putih, bergerak tak terlukiskan. Sepasang mata yang indah, yaitu mata berwarna hitam legam yang lebih gelap dari batu permata hitam, sangat terang seperti bintang di langit. Namun, matanya sangat jernih, seperti kolam jernih. Tempat murni yang dapat membersihkan semua kotoran di dunia. Di matanya, Anda tidak dapat merasakan kotoran apapun. Semuanya begitu jernih dan murni dan Yanti tidak ada kemurnian. Perubahan ekspresi dan sikap Henry membuat mata Yana menunjukkan rasa bangga. Meskipun Riko dan Hongbo di belakangnya juga kagum dengan kecantikan wanita itu, mata mereka hanya melirik dan tidak berani diam sama sekali, sangat rendah, seolah-olah mereka sangat hormat. "Fuji, kemarilah dan temui Henry, dokter ajaib," Yana berkata dengan lembut kepada wanita itu. "Halo, dokter ilahi Hen," kata Fuji lembut. "Wow, tadi penampilannya yang murni sangat memukau. Namun kini suara manisnya seperti suara alam, membuat Henry serasa berada di hutan belantara pegunungan yang kosong. Dengan kesadarannya mengalir dan menikmati kebahagiaan kemakmuran terindah di dunia."
Hal ini membuat Henry melupakan tempatnya, melupakan apa yang ada di depannya, dan lupa mengambil kembali tangan yang terjatuh dari sumpitnya. Matanya tertuju pada wajah wanita itu, sudut mulutnya menjadi basah, dan darah masuk tubuhnya mulai mengalir deras. "Dokter ilahi Hen!" teriak Fuji dengan manis lagi. "Ah, apakah kamu kakak Yu?" Henry meneteskan air liur, mengangkat lengan bajunya, menyeka mulutnya dengan lengannya dan bertanya. Gambarnya cabul, bahasanya cabul, dan pikirannya kotor. "Halo, kakak Yu, kamu dewasa, menawan, dan bahkan lebih menawan." Henry mulai berbicara dengan keras karena penuh semangat. "Dokter Hen, saya Fuji," yang artinya membersihkan hujan. Mata jernih Fuji menunjukkan ekspresi kemarahan, bahkan sedikit kemarahan. Pria tak tahu malu itu sebenarnya penuh nafsu padanya. Oh, aku tahu. Aku sangat puas sekarang." Henry memandang Yana dan berkata. Hongbo, yang berada di sebelahnya, mendengar serangkaian suara seperti itu, dan tiba-tiba teringat akan teriakan seorang wanita, dan hampir mengeluarkan suaranya. Bab 148. Saya sangat berdedikasi. Yana sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar Henry berkata bahwa dia puas. Dia memandang ke arah Fuji dan berkata, "Yuji, kamu dapat menemani saudara Hen sekarang. Kamu harus berkomunikasi dengan baik dan lebih banyak berkomunikasi di masa depan." Fuji tersenyum tipis. Henry tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Saudara Hen, ada apa denganmu?" Yana bertanya dengan ragu. "Saudari Yu, senyummu sangat menawan," Henry berkata dengan kekaguman di wajahnya. Senyuman membeku di wajahnya, dan tangannya terkepal erat. "Benci, bajingan, memang benar memujiku, dan itu tidak berlebihan. Tapi kakak Yu yang tutup mulut sungguh menyebalkan." Henry melihat tangan Fuji terkatup, dan sedikit kebanggaan muncul di matanya. "Wanita, tidak peduli bagaimana kamu menyembunyikannya, tidak peduli bagaimana kamu menunjukkan kemurnian luarmu, kamu akan menunjukkan dirimu yang sebenarnya ketika kamu kehilangan akal sehat." Wanita ini tidak sederhana. Inilah definisi Henry tentang dirinya saat ini. Melihat ekspresi Fuji tidak berubah, Yana mengerang dalam hatinya, dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Yuji, sepertinya kakak Hen sangat terkejut dengan kecantikanmu, dan sulit menggunakan mulutnya untuk berbicara. Itu sepertinya kamu harus mempunyai komunikasi yang baik." Fuji menahan amarahnya, berjalan ke kursi di sebelah Henry dan duduk perlahan. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil segelas anggur di atas meja, mengangkatnya dengan lembut dan berkata, "Dokter Hen, saya ingin bersulang. Kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain dalam hidup." Mata Henry tidak pernah lepas dari tubuh Fuji sejak dia berjalan, tajam, terangkat, dan kurus. Dengan tinggi badannya yang 1,7 meter, itu hanyalah rasio emas. Sepatu bot putih bertumit panjang, keindahan yang menakjubkan. Henry dengan enggan menekan dorongan di dalam hatinya, mengangkat gelasnya, tenggorokannya sedikit tercekat, mendentingkan gelas itu dengan Fuji, dan meminumnya. Pada akhirnya,
Henry tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saya sangat berharap kita bisa berkumpul seperti sebuah lagu." Pertemuan adalah takdir, dan berkumpul itu seperti bernyanyi. Kamu adalah wanita yang berbakat dan cantik, kamu pasangan yang sempurna. Aku sangat berharap kita bisa Audio menikah, milik Sober Yana Channel. berkata sambil tersenyum. Ketika Fuji mendengar kata-kata Yana, dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Henry memandangi lehernya yang ramping dan putih, kilatan hitam dan putih di pakaiannya, dan merasakan hidungnya panas dan cairan mengalir keluar. Dia segera mengeluarkan serbet dan menaruhnya di hidungnya, mengumpulkan pikirannya, menoleh ke arah Yana dan berkata, "Bos Lu, terima kasih atas keramah tamahan Anda malam ini. Namun, saya minta maaf telah mengecewakan Anda. Aku sangat berdedikasi. Selamat tinggal." Setelah Henry selesai berbicara, dia menutup hidungnya dan berlari keluar. Yana dan Fuji duduk di tempat mereka berada, menatap punggung Henry, mata mereka dipenuhi amarah, dan kemudian terdengar suara cangkir jatuh ke tanah. Henry tidak menoleh ke belakang, tetapi dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa Fuji telah menjatuhkannya. Dia mencibir di dalam hatinya, perjamuan ini benar-benar aneh. Yana keluar untuk membujuk, Fuji keluar untuk merayu, dan ada orang yang menguping di samping. Pengaturannya sempurna. Namun, untungnya, seorang wanita terkemuka seperti Fuji muncul dan membuat dirinya sengsara sehingga dia bisa melarikan diri seperti ini. Di ruangan tempat Henry baru saja berkumpul di Bang Tianyi, sekarang ada 3 orang lagi. Salah satu dari mereka memakai topeng dan tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia sedang duduk di kursi utama keluar bersama pria bertopeng itu, tapi tidak duduk di samping dengan hormat. "Bagaimana lukanya?" Yana memandang pria bertopeng itu dan bertanya ragu-ragu. "Zeki menutup lukanya. Pantas saja anak buahmu tertusuk belati tadi malam." Pria bertopeng itu berkata dengan suara dingin. "Apa?" Hongbo dan Sen Haoge berteriak kaget. "Yuji, apakah kamu melihat sesuatu?" Pria bertopeng itu memandang ke arah Fuji dan bertanya. Dia sangat malang di permukaan, tapi hatinya sangat teguh. "Aku hanya mencoba merayunya dengan teknik mental gadis giok, tapi tidak berhasil." Fuji memikirkan kemurnian, keindahan, dan kejernihan di matanya ketika dia baru saja keluar. Dia percaya bahwa sulit bagi seorang pria di dunia untuk menolak, tetapi Henry ini sebenarnya menahan godaan, dan melakukannya dengan tenang, yang menunjukkan bahwa pria ini sangat luar biasa. "Apakah kamu tahu kenapa?" Pria bertopeng itu bertanya. Fuji menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia telah mencapai alam 3 gajah yang kembali ke asal dan bisa menahan godaan. Tapi dia masih belum bisa mengendalikan keinginannya. Audio milik Sober Yana dan Channel. yang lainnya tidak tahu apa itu 3 gajah Guiyuan, dan ada rasa ingin tahu di mata mereka. Mulut Fuji telah terbuka menjadi bentuk O. Dia tidak pernah menyangka Henry akan mencapai kondisi kembali ke keadaan semula dengan 3 gambar. "Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Yana terus bertanya dengan ragu-ragu. Zongfeng,
Aku baru saja mendengarmu bahwa dia bertaruh dengan Leni dari Kili Group untuk menjual narkoba, kan? Pria bertopeng itu tidak menjawab pertanyaan Yana, tetapi melihat ke arah Shen Zongfeng dan bertanya. Ya, Shen Zongfeng mengangguk dengan cepat sebagai jawaban. Selidiki sesegera mungkin kepada siapa obat-obatan itu dijual, dan kemudian atur orang-orang yang menanganinya dalam obat-obatan tersebut, sehingga obat-obatan mereka dapat dibawa ke pasien. Pria bertopeng itu berhenti di tengah kalimat dan menatap Shen Zongfeng. Shen Zongfeng mengangguk dan segera mengerti artinya. Apakah itu layak? Tanya Fuji sambil mengerutkan kening. Seorang jenius yang langka. Saya ingin mencoba menaklukkannya. Dan saya berharap itu bisa menjadi kenyataan. Jika tidak, pria bertopeng itu berhenti di tengah kalimat lagi. Dengan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Semua orang di ruangan itu merasakan udara dingin bertiup ke seluruh tubuh mereka. Dan mereka semua memiliki pemahaman baru tentang Henry. Ayo kita bekerja. Setelah pria bertopeng itu selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju ruang dalam. Shen Zongfeng dan yang lainnya dengan cepat bubar, dan semua orang mulai menjalankan urusan mereka sendiri. Henry menutup hidungnya dan keluar. Dia tertiup angin sejuk dan langsung basah kuyup. Meskipun perjamuannya tidak terlalu berbahaya, jelas sekali bahwa niat tidak murni Yana terlihat jelas, dan bahwa Fuji jelas merupakan orang yang sangat kuat. Wanita, terutama kemurnian di matanya, tidak begitu alami, melainkan alami dengan lebih banyak latihan yang ditambahkan pada mereka, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Anda harus menjauh dari wanita ini. Inilah definisi Henry untuk Fuji. Tentu saja, saya juga berharap dia memiliki kesadaran diri. Jika tidak, jika dia menyinggung perasaannya, dia tidak akan keberatan melepas celananya dan memukulnya, dan melihat apa yang akan terlihat di mata polosnya. Pikiran Henry penuh dengan pikiran yang kacau. Tanpa sadar dia mencapai persimpangan. Saat dia hendak menghentikan mobilnya, sebuah Ferrari berhenti di sampingnya. Henry tersenyum, memikirkan apa yang dia katakan tadi. Saya sangat berdedikasi. Henry tercengang. Sebuah Porsche juga diparkir di belakang Ferrari. Dan wajah cantik Yanti juga terlihat bersambung.